Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dila Damayanti, nomor induk mahasiswa 119103967 dari jurusan Manajemen Pendidikan Islam, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Adanya saya di sini, saya akan menjelaskan tentang tugas dari administrasi umum dan administrasi keuangan serta bagaimana pelaksanaan tugas mereka. Nah, apakah di sini dari teman-teman ada yang sudah memahami atau sekedar mengetahui apa tugas dari administrasi umum? Apa belum? Saya akan menjelaskan secara singkat dan secara ringkas tentang tugas dari administrasi umum. Secara umum, tugas administrasi biasa dikaitkan dengan kegiatan mencatat, menyimpan, serta menerima surat atau dokumen penting dalam lingkungan perusahaan sesuai aturan yang telah ditetapkan. Nah, berikut ini ada beberapa fungsi atau tugas kepala administrasi secara umum. Yang pertama, planning atau perencanaan. Planning adalah kegiatan perencanaan yang membutuhkan sebuah aktivitas administrasi, mulai dari pengumpulan data, pengelolaan data, hingga penyusunan perencanaan. Yang kedua, organizing atau penyusunan. Organizing adalah kegiatan menyusun dan membangun komunikasi kerja antara anggota dalam organisasi sehingga akan tercapai suatu kesatuan usaha untuk mencapai tujuan organisasi tersebut. Yang ketiga, coordinating atau koordinasi. Koordinasi merupakan sebagian dari fungsi manajemen yang melakukan sejumlah aktivitas agar berjalan baik dengan menjauhi terjadinya suatu kekacauan, bentrok, kekosongan aktivitas yang dilakukan dengan menghubungkan, menyatukan, dan menyesuaikan suatu pekerjaan bawahan yang sehingga terdapat kerjasama yang terencana dalam suatu usaha untuk mencapai suatu tujuan organisasi. Yang keempat, reporting atau laporan. Reporting adalah aktivitas penyampaian pengembangan atau hasil dari suatu kegiatan dengan membuat dan memberikan laporan dari tugas dan fungsi para pejabat yang lebih tinggi, baik lisan maupun tulisan, untuk mendapatkan gambaran tentang pelaksanaan tugas para anggota organisasi. Yang kelima, budgeting atau penyusunan anggaran. Budgeting adalah aktivitas perencanaan dan pengelolaan keuangan atau anggaran dalam organisasi yang dilakukan secara berkesinambungan. 6. Staffing atau penempatan. Staffing adalah kegiatan yang berhubungan dengan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya dalam sebuah organisasi, mulai dari perekrutan, tenaga kerja, pengembangan, pelengkapan di dalam organisasi tersebut. Yang ketujuh, directing atau pengarahan bimbingan. Directing adalah aktivitas berinteraksi dengan anggota organisasi dalam bentuk memberi bimbingan, saran, perintah-perintah agar tugas dijadikan dengan baik guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Itu tadi merupakan tugas dari administrasi umum. Sedangkan administrasi keuangan itu memiliki tugas yang berbeda. Baiklah, saya akan menjelaskannya juga secara singkat. Pengertian administrasi keuangan adalah suatu upaya pengelolaan yang mencakup semua aktivitas yang berhubungan dengan keuangan guna mencapai tujuan suatu perusahaan atau organisasi. Berikut ulasan tugas dan tanggung jawab administrasi keuangan. 1. Membuat rencana keuangan perusahaan. Untuk membuat rencana keuangan perusahaan, dimulai dari perencanaan peminjaman, uang kas masuk dan uang kas keluar, sampai pembayaran jatuh tempo utang. Biasanya perusahaan akan meminta untuk membuat laporan keuangan secara berkala. Dan penugasan ini akan mengetahui dan mencatat besaran anggaran belanja dan pemasukan yang telah diterima. 2. Mengatur arus uang perusahaan. Seorang administrasi keuangan perusahaan juga bertugas mengatur arus keuangan di sebuah perusahaan
dimulai dengan adanya aktivitas membuka rekening baru, menentukan jumlah uang yang disetor ke rekening perusahaan, serta mencatat seluruh arus uang perusahaan. 3. Mengetahui dan membayarkan hutang perusahaan. Tugas dan tanggung jawab administrasi keuangan perusahaan selanjutnya adalah harus mengetahui besaran jumlah kredit yang dilakukan perusahaan. Tujuannya adalah agar membayar utang sebelum jatuh tempo. Yang keempat, menyusun kebijakan anggaran keuangan perusahaan. Sebagai seorang administrasi keuangan, kamu juga dituntut untuk mampu menyusun kebijakan anggaran keuangan perusahaan. Artinya, kamu harus berkomunikasi dengan divisi lain mengenai kebutuhan anggaran yang akan dihabiskan. 5. Mengurus surat-surat berharga perusahaan. Admin keuangan juga sering dilibatkan dalam pengurusan surat berharga perusahaan. Tugasnya meliputi pencatatan, pengecekan aktivitas modal kas kembali, sampai menyimpan surat berharga sesuai kebijakan. Karena itu, administrasi keuangan juga membutuhkan keterampilan khusus, seperti pengetahuan dasar tentang seluk-beluk surat berharga sampai dengan pengarsipan. Nah, di sini ada penjelasan lain tentang tugas dari administrasi keuangan dan umum, yang tugasnya itu melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan, kelengkapan, kearsipan, dan kepegawaian sesuai petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis kelancaran pelaksanaan satu unit. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 Perwaku nomor 50 tahun 2006, Kepala Administrasi Keuangan dan Administrasi Umum menyelenggarakan fungsi yang pertama, menyusun rencana kegiatan pengelolaan administrasi keuangan, umum dan kepegawaian sesuai ketentuan dasar pelaksanaan tugas. 2. Mengumpulkan peraturan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis administrasi keuangan dan umum sesuai kebutuhan sebagai pedoman pelaksanaan tugas. 3. Membagi tugas pengelolaan administrasi keuangan dan umum kepada bawahan sesuai job untuk kelancaran pelaksanaan tugas. 4. Memberikan bimbingan kepada bawahan di bidang administrasi keuangan dan umum berdasarkan tentuan untuk tertibnya pelaksanaan tugas. 5. Melakukan koreksi hasil pengelolaan administrasi di bidang keuangan dan umum sesuai ketentuan untuk mengetahui tingkat kebenaran dan keakuratan. 6. Memeriksa hasil penyusunan administrasi di bidang program, perencanaan, dan pelaporan sesuai ketentuan untuk mengetahui tingkat kebenaran dan keakuratan. 7. Mengevaluasi pelaksanaan tugas pengelolaan administrasi di bidang keuangan, umum, dan kepegawaian secara berkala agar diketahui perkembangan pelaksanaan tugas. Yang kedelapan, mengkonsultasikan pelaksanaan tugas kepada atasan melalui pertemuan untuk mendapatkan arahan dan petunjuk. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan baik lisan atau tulisan untuk kelancaran tugas di kedinasan. Nah, jadi pada kesimpulannya, sebenarnya tugas dari Kepala Administrasi Umum dan Kepala Administrasi Keuangan itu sama, namun yang membedakan adalah fokus pada bagian atau bidangnya yang berbeda-beda serta prakteknya juga yang berbeda. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan di sini. Apabila ada salah, saya mohon maaf, dan kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Saya tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.